adalah perintah dalam Islam ini sebagai perintah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi perintahnya ini memang diperuntukkan bukan untuk orang Islam saja, tetapi juga untuk semua kalangan. Gitu. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi makanlah makan yang baik dan halal dan baik apa-apa yang ada di bumi ini. Gitu. Kemudian dikaitkan dengan urusan fashion. Fashion ini juga ternyata berkembang, bukan hanya terkait dengan persoalan orang pakai baju kan begitu, tetapi sudah bicara tentang bagaimana gaya orang dalam menggunakan berpakaian. Berpakaian pun kompleks, bukan hanya pakai baju dan celana, tapi sampai ke sepatu, topi, kerudung dan sebagainya. Nah, kemudian perintah, kalau kaitannya dengan perintah di dalam Al-Quran, ya terkait dengan berpakaian itu pun ada semacam penjelasannya, yaitu di dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, yaitu adalah wasiyabaka fatahhir, dan berpakaianlah yang bersih, gitu, suci, gitu. Jadi karena kaitannya berpakaian yang bersih dan suci ini bagi orang Islam ini ada kaitannya dengan faktor ibadah, yaitu ketika akan melaksanakan sholat, bahwa ketika kita menggunakan pakaian maka kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bebas dari najis dan sesuatu yang memang tidak suci. Oleh karena itu, karena kita diamanahkan untuk menjaga kesucian itu, maka seluruh perangkat-perangkat yang menyertai diri kita ketika kita akan melaksanakan ibadah itu, maka harus bebas dari sesuatu yang najis dan diharamkan. Kemudian halal juga sering dikaitkan dengan berbagai macam faidah, ya. Di antaranya seringkali dikaitkan dengan terkabulnya doa. Ya. Jadi ketika kita menggunakan sesuatu yang halal itu dikaitkan dengan doa. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa hadis yang disebutkan bahwa kita memang dianjurkan untuk menjaga sesuatu dari yang haram. Sebagai contoh, dari Wahab bin Munabih itu menyampaikan, siapa yang bahagia doanya dikabulkan oleh Allah, maka peliharalah makanannya. Kemudian barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, maka doanya akan dikabulkan. Ya. Kemudian Yusuf bin Asbad berkata, telah sampai kepada kami bahwa doa seorang hamba itu tertahan di langit karena sebab makanannya itu haram untuk dikonsumsi. Kemudian berbagai macam informasi banyak disampaikan. Ya, di antaranya adalah dari Umar, ia berkata, dengan kita hati-hati terhadap larangan Allah, Dia akan mudah mengabulkan doa dan memperkenankannya tasbih, zikir, subhanallah. Jadi memang perintah kita untuk menjaga diri dari sesuatu yang haram itu berkaitan bukan hanya terkait dengan masalah ibadah kita menjalankan sholat, tapi di antaranya adalah berkaitan dengan masalah di antaranya kepentingan kita. Ketika kita berdoa itu dikabulkan. Kemudian ini ada poin juga yang disampaikan kepada kami dari panitia terkait dengan gambaran umum tentang pedoman syariah yang relevan dengan industri fashion. Jadi terdapat sejumlah pedoman yang harus ditaati dalam fashion. Ya, di antaranya adalah kewajiban menutup aurat serta haramnya menampakkan aurat. Yang kedua adalah keharaman menggunakan emas dan sutra bagi laki-laki
kemudian keharaman make up dan pakaian yang berlebih-lebihan bagi wanita atau tabarus, dan termasuk juga keharaman cross dressing, wanita menjadi laki-laki, laki-laki menjadi wanita. Kemudian makruhnya menggunakan pakaian yang nyentrik, yang tidak sesuai dengan budaya setempat atau yang disebut dengan libas subrah. Kemudian makruhnya penggunaan pakaian di bawah mata kaki, ya, atau isbal, dan haramnya isbal jika disertai dengan perilaku sombong, ya. Acuan penggunaan kulit dalam fashion juga. Nah, kemudian kriteria dalam sertifikasi halal dalam fashion atau yang masuk dalam barang gunaan. Ini saya mulai dari sini dulu. Apa itu sertifikasi halal? Boleh lihat ke atas. Jadi sertifikasi halal ini adalah proses penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal terkait untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar kehalalan dalam Islam. Nah, di sini kalau dibahas tentang standar, ya, standarnya standar apa yang akan digunakan? Kita mengenal kalau dalam Islam itu ada mazhab untuk satu masalah, tapi ada berbagai macam perspektif jawaban. Gitu. Nah, maka di Indonesia standar yang digunakan adalah fatwa MUI. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing lagi. Kalau misalnya berdasarkan nanti perspektif mazhab, pendapat-pendapat pasti akan banyak. Nah, karena MUI ini adalah wadah dari organisasi ormas Islam yang ada di Indonesia, mereka duduk bersama, ya, untuk menetapkan, untuk memanfaatkan suatu masalah untuk menjadi ketetapan hukum yang nanti bisa dijadikan referensi oleh kita. Nah, ini adalah hal yang harus dipahami oleh kita. Sehingga ketika kita akan membuat standar, ya, karena halal ini bicara tentang standar hukum syariat, maka standar hukum syariat ini mengacu kemana? Ya sudah saja, yang paling gampang adalah kepada UMUI. Tapi ada juga yang lain. Ya kalau masing-masing punya keinginan sesuai dengan keinginannya, ya nggak akan selesai. Maka kita jadikan ini sebagai konsensus bahwa MUI itu, fatwa MUI itu adalah pedoman yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk menetapkan standar hukumnya. Adapun kriteria-kriterianya mengacu kepada regulator. Siapa regulatornya? BPJPH. Nah, jadi kalau ditanya standar fashion itu apa? Ikuti aja kriterianya, 5 kriteria yang dikenal dengan sistem jaminan produk halal. Apa 5 kriteria itu? Yang pertama, komitmen dan tanggung jawab. Ya. Yang kedua adalah bahan. Yang ketiga adalah proses. Yang keempat adalah produk. Yang kelima adalah evaluasi dan pemantauan. Yang harus kita garis bawahi adalah 3 poin ini. Yang tengah nih, bahan, proses, produk. Bahannya dari apa? Kalau bahannya dari non halal yang sudah diharamkan, tidak boleh digunakan. Ya, karena apapun turunannya, dari babi misalnya B2, ya, kulitnya atau apanya, mau digunakan jadi sepatu, untuk tas dan sebagainya, apapun turunannya itu tidak diperkenankan. Itu untuk bahan. Bagaimana dengan proses? Nah, contoh Bapak Ibu, saya pakai baju apa? Batik. Ibu Bapak, kalau saya pakai baju batik ini punya resiko haram nggak? Jangan saya lihat saya yang haram ya, saya sudah halal. Ini baju ini punya potensi tidak halal nggak? Ada. Punya potensinya dari apa? Pada saat proses. Dari? Pada saat proses. Proses pembuatan batiknya. Kalau dari bahan bakunya? Insya Allah enggak. Oh, insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Ya. Kalau dari prosesnya? Ada potensi yang disebut dengan critical point atau titik kritis. Di mana titik kritis itu adalah suatu kondisi
di mana sebenarnya ini pada prinsipnya halal, tapi karena ada sesuatu proses yang memungkinkan sesuatu itu masuk, akhirnya berpotensi menjadi haram. Potensi inilah yang kita kenal dengan istilah syubhat, ragu-ragu. Supaya tidak ragu, maka dilakukan pemeriksaan, pengujian, supaya tidak ada lagi keraguan bahwa ini adalah halal. Makanya tadi disinggung tentang LPH. Nah, LPH itu ditugaskan untuk melakukan fungsi pemeriksaan dan pengujian. Pemeriksaan biasanya terkait dengan penelusuran, dokumen, dan sebagainya, dan kriteria. Kalau pengujian biasanya terkait dengan laboratorium. Ya, jadi makanya dalam konteks halal sekarang ini ada dua komponen yang saling berkaitan mendukung, yaitu pertama adalah pendekatan hukum secara Islam syariah, yang kedua adalah saintifik, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu untuk mendukung tadi terkait dengan penetapan itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu